Ya, kemarin juga ada pemeriksaan ya terhadap salah satu termul ya, namanya Laurentius. Ya, Thoyib dikasih 60 pertanyaan, kemarin Irjen dikasih 45 pertanyaan. Ya, nanti akan ada lagi tuh orang-orang yang nanti dipanggil, termasuk yang naik meja tadi ya, Wibowo, ya kemudian ada Danang, ada juga si kempong-kempong itu ya, itu terus ada juga yang ngaku-ngaku dari salah satu kota ya, Blacker itu, terus ada juga butar-butar itu. Ini Begawan mau ngomongin masalah relawan ini. Kok Yoice ono ya relawan ini sampai sekarang ini. Nah, itu namanya Bung Rasman Arif. Itu ketua relawan kami Jokowi Gibran. Makanya ternyata akan segera masuk tahanan. Wah, horor. Sebab kasasinya di kasus sama Bang Hotman Paris sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan vonis hakim, maka dinginnya bui akan menemaninya selama 1,5 tahun. Ini ketua relawan Jokowi kedua yang sudah memiliki hukum tetap dinyatakan bersalah. Inkrah. Siapa yang pertama? Ayo sapa nene ora selfister matutina. Yang sekarang delik ambles bumi, ketua relawan sosmed. Kok sosmed? Relawan solmed. Solidaritas Merah Putih. Bedanya hingga detik ini kejaksaan belum mampu menemukan di mana selfister berada. Ngumpetin yang di. Jane nek gelem goleki yo ketemu, masa goleki ora ketemu. Teroris wae ketemu, masa selfister enggak. Loh, apakah Rasman akan nututi selfister? Tahu nututi? Melu-melu. Atau ngikutin? Ikut mangkir dari vonis? Oh iya, masih ada itu satu ketua relawan lagi yang kasusnya sedang diproses. Dan tidak melama lagi pembacaan vonis. Siapa dia? Masa do lali? Enggak toh. Itu loh yang pernah jadi wakil menteri. Yang memeras pengusaha itu. Namanya Immanuel Ebenezer. Noel. Loh, padahal Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita loh. Oh ini parah ini. Loh, dalam sidang terakhir, tuntutan yang disodorkan itu penjara selama 5 tahun. Akibat tuntutan selama itu, Noel malah mencak-mencak. Jadi ini kalau tuntutannya sama dengan korupsi yang lebih banyak, dia bilang, ya lebih baik korupsi sebanyak-banyaknya no. Lebih coba nek ngono kuwi. Wis kena salah loh, tidak malah tahu dan sadar diri. Justru berkobar di hatinya. Nafsu syahwat korupsinya gede nih raumum. Lu semacam kekecewaan, mengapa nyolongnya orang akeh sisan? Wah, repot. Tidakkah yang dia sampaikan menandakan selama di tahanan menjalani sidang kan bisa ngambil pembelajaran harusnya. Introspeksi. Kenapa justru syahwat setan yang muncul? Ini bukan syahwat setan, syahwat tuyul yang suka ngambil duit. Ini sudahlah. Hari ini Begawan tidak pengen ngomongin kasus-kasus ketua relawan. Yang mau kita bedah itu ya para youtubernya Bang Jack malahan. Kenapa sama mereka? Ya kita mau lihat para konten kreator yang lagi berurusan dengan hukum. Selain sebelumnya sudah ada Dancuk YTN, si AF yang diperiksa Polda. Rupanya ada beberapa tersangka lain yang sudah menjalani pemeriksaan juga. Wah ini aparat kepolisian tak kasih jempol di saat ini. Jempol 2 Pak. Nah itu diperiksa di Polda Metro. Mereka yang diperiksa itu sebagian dari 7 nama yang dilaporkan sama Mas Roy. Ya biar adil Pak, bener ini. Hanya saja kok malah aku kurang ngerti nih. Dari nama yang disebut itu. Koyor atau krungu tuh. Soalnya gini, kru ngompol yang terbiasa memantau pasukan udara Bang Jack ini relatif apal sebenarnya. Siapa-siapa itu. Lupa tak kasih keterangan Mas Roy dalam sebuah konferensi pers. Itu merasa asing dengan nama-nama yang disebutkan tadi. Bisa jadi memang nama channel itu tidak memakai nama asli mungkin. Sehingga kru ngompol kesulitan mendeteksi. Nama channelnya itu
Nah, tetapi aku seneng dengan up to date info itu. Sebab postingan mereka beneran sudah kelewat batas. Wis ben wae. Nah, akhir minggu kemarin yang tak kupas ya, kelakuan mereka seperti apa. Satu yang harus saya syukuri. Para pendukung Wong Sumber itu tidak gampang dipidanakan. Sepertinya beneran ini. Itu prosesnya tidak mudah. Wetoke wis peng-pengan lah, anggere wis cedak kono ya arep ngomong sak kecekele itu tidak merasa takut dengan hukum mereka itu. Lah wong sebelumnya sudah dilaporkan Pak BY loh. Mental. Pak BY orang apa itu mantan presiden. Dilaporkan sama Pak JK, mental juga. Mantan wakil presiden itu. Lu kok bisa Mas Roy sing lapor itu malah ditindaklanjuti. Nah ini saya jadi curiga ini yang pegawai ini. Apakah Mas Roy lebih powerful dari Pak BY sama Pak JK? Powerful dalam hal apanya? Politik, materi, atau kuasa hukum? Jauh lah. Ini yang bikin aku penasaran ya ini. Oh iya, beberapa nama deh mau disebut. Baik yang sudah diperiksa sama yang belum. Ada Laurentius Buuh, terus Thoyib Fanani, ada Irjan, ada Oiwobo, Danang, lalu kampung-kampung, Bleker, sama Butar-Butar. Jumlahnya 8 kebablasan jeneng. Apa piye kuwi mau? Dari nama tadi, apa ada nama alias yang belum tahu? Atau nama channel? Atau itu tidak pakai nama asli mereka? Yang Begawan Mudeng, ya sosok dan nama channel, itu ada Thoyib alias AF, Irjan, dan Bleker. Nama lain sepertinya itu nama asli, tidak dipakai untuk nama channel. Dalam hal ini Om Begawan harus apresiasi nih, penyidik dari Polda Metro ini. Lo mau bagaimanapun, mesti dalam isu ijazah mereka berseberangan sama Mas Roy. Neng bersikap profesional sepanjang pelaporan itu menyertakan bukti, saksi hingga pasal yang dilanggar itu pas. Maka polisi tidak ragu buat menindak mereka. Laporan yang masuk ditindaklanjuti bener. Maka kita mulai percaya ini sama aparat kepolisian. Tak dukung Pak, nggak apa-apa. Masyarakat mendukung hal seperti ini. Lu nggak ngerti tuh, kok laporan Pak BY sama Pak JK belum ada progres. Progres sama sekali belum ditindaklanjuti. Dari sisi waktu pelaporan, mestinya yang Pak BY dirampungkan dulu. Lah iya no harusnya no. Yang paling awal. Setelah itu baru Mas Roy melaporkan. Ditambah yang baru Gres itu Pak JK. Ya mungkin nanti gentenan. Ya, tapi deng, yang dilaporkan ada nama yang tetapi banyak nama beda itu. Di saat saya tahu banyak YTN pada datang ke Polda buat memberi keterangan itu. Lumayan ya dopiye no. Wajah. Lah ini saya lumayan lega perasaan saya. Ini harus ditindaklanjuti ini. Supaya tidak mengkotor-kotori media sosial dengan hal-hal yang sangat tidak pantas ditonton. Ya, kata-kata kasar, kata-kata ya wis ora umum elek. Meski bila dicek di channel para pendukung Bang Jack sing saya tahu, postingan mereka tidak berubah sama sekali. Ya isi miso-miso, kata-kata kotor, masih menuduh atau menghasut, nyebar hoax sama kebencian. Juga adu domba. Beneran tidak bikin sikapnya berubah dengan peristiwa-peristiwa ini. Opoan jarak sama polisi. Nantang sama aparat kepolisian. Atau nanti ngomong gini, emangnya berani polisi nangkap saya? Karena saya dekat dengan tembok ratapan Solo, apa mau gitu? Apa para konten kreator yakin bakal selamat dari pasal di Undang-Undang ITE yang dikenakan mereka? Banyak loh itu 7 orang walaupun di prakteknya tukang hasus lebih dari 40 YouTuber. Nek posting di sini ngawur-ngawuran. Lah pas pemeriksaan Danjo YTN itu si AF
Aku ngerti nih, sebab dia posting di channelnya. Itu setelah itu tersangka lain. Sepertinya tidak ada yang ngerekam waktu mereka ke Polda. Tidak direkam atau jadi materi yang ditayangkan sama mereka. Nah, saya tidak tahu juga kenapa. Tidak ada gitu. Nek diunggah di channel mereka, pasti kru ngompol ngasih tahu ke saya. Pasti. Tadi sebelum konten tak tanya, ada info baru soal pemeriksaan YouTuber yang dilaporkan Mas Roy. Dia geleng nggak ada, ya sudah. Berarti tidak ada yang membuka diri lagi menjalani proses pemeriksaan. Lah kalau nyimak yang dijelaskan Mas Roy, selain AF, itu ada Irjan. Sing wis menuntaskan pemberian keterangan. Nama lain sing tak kenali itu ya Owi Wobo dan Blacker. Ini Owi Wobo sing memang parah ini. Dan ini sedang kena masalah gara-gara dinilai telah menghina persidangan. Lu bagaimana nggak menghina? Saat proses sidang resmi yang waktu jadi lawyernya Rasman Arif, nek dak keliru itu. Sampai naik ke meja itu. Ora aturan ini namanya. Ini lawyer apa preman ini. Bedak. Bedanya kok angel ini. Akibat kelukannya itu dia sudah dipecat dari organisasi advokat. Padahal dia tahu yang dihadapi itu Pak Hotman Paris Hutapea, advokat papan atas di negeri ini. Lah ya memprihatinkan sih. Orang yang jelas-jelas terbukti merendahkan institusi hukum masih bebas berkeliaran. Dia juga berstatus ketua relawan Jokowi loh. Apa ya? Lupa saya tuh. Pokoknya anyar pokoknya. Relawan apa gitu loh. Jenenge. Orang-orang modelan gini dibiarkan di negeri ini, tambah parah ke depan bangsa ini. Rakyat jadi belajar. Merendahkan hukum. Sepertinya tidak apa-apa kalau kita melecehkan hukum. Kalau melihat kayak gini-gini, makanya harus diproses gini ini. Supaya rakyat jadi taat. Jadi punya etika. Lah Ngompol menganalisa nama-nama yang dilaporkan tadi bakal sulit menghindar. Mereka tinggal nunggu waktu. Kemungkinan bisa lepas, itu kecil peluangnya. Mereka dilaporkan Mas Roy melanggar pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Di pasal 32 ancaman maksimalnya 8 tahun. 2 pemilu kurang sidik. Sedangkan pasal 35 lebih tinggi, yakni 12 tahun. Orang ngeri, ini harus segera ditahan ini. Karena lebih dari 5 tahun itu. Tidak boleh. Di perspektif Om Begawan, bahwa sulitnya mengelak mereka dari tuduhan itu, yaitu tadi, pasal-pasal yang disematkan. Sulit mengelak dari tuduhan. Kenapa? Ya faktor pemberatnya itu Mas Roy, selaku pihak yang melapor. Mas Roy itu waktu jadi anggota DPR dari Partai Demokrat, menguasai Undang-Undang ITE. Dia yang ikut merancang Undang-Undang ITE itu. Lah kelebihan ini didapat dari tidak hanya hafal pasalnya, namun termasuk asbabun nuzul pasal. Landasan sosiologis dan filosofinya sebuah pasal juga dipahami Mas Roy. Lebih, oh dia yang bahas, yang merumuskan di DPR. Dan Mas Roy salah satunya dari yang membahas dengan pemerintah. Faktor ini juga yang membuat Mas Roy yakin kasus pencemaran nama baik Jokowi tidak akan lanjut. Itu loh, yang soal itu sah Mas Roy dan Dr. Tipa jadi pesakitan bersama 3 tersangka di klaster 1. Nah buat Ngompol harus ngelotok lah dengan kebencian ngawurnya para YouTuber Nusantara itu. Koyo dorang ngerti hukum, orang ngerti tatanan, sak geleme dhewe. Lo mau mendukung politisi itu sesuatu yang wajar, normal, boleh, ora dilarang. Hanya kadang sampai melakukan tidak masuk akal. Orang nganggo etika adab, kadang-kadang nantang-nantang sama aparat kepolisian dalam, maksudnya nantang dalam arti dia tidak takut untuk ditangkap. Dengan ngomong sak geleme dhewe menyebar hoak, kebencian dan sebagainya.
Lu nek nongol pakai topeng Batman itu, salah satunya tuh belakang ngece-ngece Mbah Amin. Bayangkan itu orang masuk, apa ini? Lo mereka itu bukan pelawak lo, orang lucu belas tuh. Nyawang modelan kayak gitu, aku malah grantes ini. Sampai segitunya ngebela junjungannya. Mereka tahu toh narasi yang dibawakan itu lemah, orang isinya. Mayoritas YouTuber itu ndak punya narasi berkualitas. Kerap berimajinasi aja. Bayangke beralibi, nyodorkan dalih, akibatnya ya dilaporkan Mas Roy, kena lo. Lo kalau mereka itu beropini, nyodorkan argumen, memberi insight atau perspektif, sulit diperkarakan. Lebih mereka malah yang masuk dalam pasal, malah menganggap hukum negara ini tidak mengaturnya. Mulai nyebar hak, caci maki, miso-miso, kata kotor yang sangat banget. Fitnah. Lu tak jamin bila anak-anak mereka sudah SMP, SMA dan ngerti kelakuan bapaknya kayak gini, mesti malu. Jangankan anaknya, suatu saat mereka sendiri pun ada titik kaget sama postingan dirinya sendiri. Kok bisa sekasar dan setidak mendasar itu, tidak seetika itu. Lu namanya juga lagi dikelilingi setan dan iblis, bakal susah sadar otak kita ini. Nih aku bawa konten begini ini buat pendukung mereka. Ya dikira membawa hal yang sama. Emang segitu saja pemahaman terhadap memproduksi konten YouTube. Dikira kualitas ngompol setara mereka. Sorry, enggak bisa. Jauh. Membegawan enggak sombong ini. Kene jedel berbobot. Selalu diserai data, fakta, nggak bisa ngarang. Kadang data yang berdasar. Kini monolog sing ora hau-hau tak no. Memasukkan video-video pendek sak geleme dari sumber dari medsos. Enggak. Harus penuh pertimbangan. Levelnya Begawan mesti ngonteni memakai kata-kata yang mudah dipahami. Ning topiknya sebenarnya berat loh. Coba pahami. Kaji. Sebab Begawan hadir itu punya tujuan. Salah satunya adalah mencerdaskan netizen plus 62. Mencerdaskan rakyat bangsa ini walaupun sedikit. Tetapi Begawan punya peran untuk memberikan pemahaman yang baik. Lo kalau YTN kan nunggu gogroknya bondo. Saka tembok rata pansul. Lo niatnya memang sependek itu kok. Hanya cupet. Lu mereka tadi kalau dibiarkan saja tambah merusak itu. Contoh nih, wes genah miso-miso, apalagi ditujukan ke orang, itu melanggar pidana itu. Seorang konten YouTube yang kerap disebut opung itu menampilkan thumbnail. IKN batal jadi ibu kota. Matamu. Walah-walah ini. Ini kata-kata apa ini? Nanti biar ditayangkan sama editor. Lu bila tulisannya ngono tidak dapat tindakan dari aparat kepolisian. Yo kebangetan. Negara ini punya harga diri loh. Ada rakyat mencaci maki tidak jelas. Ini bukan bagian kehidupan Nusantara ini. Aku gak ngerti apa butar-butar salah satu terlapor termasuk opung itu juga. Serius aku gak ngerti. Kan memang nama aslinya siapa orang kenal itu. Sudah banyak juga. Ngompol harus paham. Para YTN itu kualitasnya nyat jebat. Logika berpikirnya ya sureneng. Kapabilitas ya belas. Dikira ngonten dengan durasi panjang. Itu kayak apa ya? Kayak ngonten di TikTok itu. Di IG atau di Reels. Ngomong iso ngawur sak geleme dhewe tanpa ditata dulu. Orang bakal terkena hukum kan itu. Lah tuh si aib. Sing nayangi topek pakai kata-kata pe. Wah aku melisankan ngomongke salah satu ya sampai ratekan. Secara mental gak srek. Lu ngono dijadikan ketua lu. Dan kelihatannya nih anggotanya jelas lebih ramu dengan kayak ini. Sebenarnya banyak di antara mereka itu dudu sapa-sapa. Idealnya mesti hati-hati.
Ndak malah ngawur, gaspol remplong mandek kena nabrak buk. Lo nek wis dilaporkan begini ini, tak jamin tidak akan ada yang membela. Siapa yang mau membela dengan orang-orang yang kerjaannya cuma kayak begitu itu, mencaci maki, misuh-misuh dan sebagainya. Apa kalau jadi pendukung Bang Jack terus didampingi pengacara itu mudah? Sehingga apa membayar pengacaranya sopo? Bang Jack ra gelem. Nah ini ada si Blacker dari sebuah kecamatan di Cilacap sana itu. YouTuber ini salah satu yang paling gak ngotak ini. Nek bikin tayangan. Ditunggu saja. Usai diperiksa apa masih sak gelemi dewi. Di salah satu tayangan sampai berani memfitnah Polda Metro loh. Katanya salah satu orang Polda membocorkan P21 Bang Rismond dengan Dr. Tifa. Lihat Pak itu. Polisi yang difitnah tanpa tedeng aling-aling. Polisi diam aja. Mana harga dirinya? Gak mungkin aparat hukum melanggar tindakan hukum. Judul itu justru makin memperberat penyidikan buat yang bersangkutan. Bakal sulit dilepas itu. Sama Polda Metro. Hampir mayoritas postingannya mengandung kesesatan. Sekarang kita tinggal tunggu waktu. Proses kasusnya bakal bagaimana. Kita kawal dan kita lihat. Plong nih kawan. Salam kawan. Dadah.